Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika tidak ada Kasat. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada Kasat. Menanyanya yang nggak jelas saja gitu loh. Biar aja gemuruh Republik ini. Biar aja gemuruh Republik ini. Bapak kan anggota BURT, masalah anggaran. Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Bagaimana dengan dana pensiun DPR yang hanya bekerja 1 periode tapi berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya? Bukankah lebih bagus dana pensiun DPR ini dihapus? Apakah sudah waktunya dana pensiun DPR dihapus? Lah apa mungkin DPR mau kehilangan kenikmatannya kalau mereka harus merevisi undang-undang yang mereka buat sendiri untuk kenikmatan mereka? Sulit, bro. Orang bilang ngapain sih perusin yang tetek bengek begini? Ngapain, Pak? Ngapain, Pak? Problemnya adalah DPR itu super power. Betul. Ya, super power. Punya kewenangan legislasi, punya kewenangan pengawasan, punya kewenangan anggaran. Semua yang dia miliki. Mana mau dia merubah kalau untuk mengurangi kantongnya sendiri? Sebagai anggota DPR, gimana nggak enak? Sekali dia jadi, bisa menjabat 5 tahun. Nanti sesudah 5 tahun dan tidak menjabat lagi, masih dapat uang pensiun sampai seumur hidupnya. Bahkan kalau sudah meninggal pun, kabarnya uang pensiun itu tetap dibayarkan. Itu belum termasuk uang tunjangan hari tua yang dibayarkan sekali sebesar 15 juta rupiah. Ada berapa ribu anggota DPR kita yang masih hidup tapi sudah pensiun dan ditanggung oleh negara. Catat ya, pensiun di anggota DPR itu bukan karena dia memasuki hari tua, tetapi karena sudah pernah menjabat. Salam pembaharuan. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mungkin harus diganti namanya menjadi Dewan Perwakilan Rumpi. Pasalnya bukan ngurusin kepentingan rakyat, malah ngegosip urusan pribadi orang. Apa nggak bikin emosi rakyat? Sudah digaji besar, dapat pensiunan seumur hidup lagi. Baru saja heboh panggilan sayang di ruang rapat, kini anggota DPR Effendi Simbolon menggosip di ruang rapat dengan mengatakan bahwa ada ketidakharmonisan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Dudung Abdurrahman. Sontak kejadian itu mendapatkan kritik dari berbagai pihak, tak terkecuali pengacara kondang, Hotman Paris. Awalnya Hotman Paris mengomentari sayang di ruang rapat DPR hingga mengkritik anggota DPR yang kerjanya cuma 5 tahun dapat pensiunan seumur hidup. Hotman Paris, advokat yang terkenal dengan gayanya yang flamboyan itu, lantas mengusulkan pemerintah sebaiknya menempuh cara lain dalam meringankan beban APBN. Hotman Paris mengusulkan seperti menghentikan uang pensiunan seumur hidup bagi semua mantan anggota DPR DPRD di Republik ini. Apakah nggak ada cara lain dengan cara merelokasikan memindahkan anggaran lain? Contoh, DPR DPRD berhak pensiun seumur hidup setelah selesai menjabat, ujar Hotman Paris di akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial. Pada Selasa 6 September 2022, menurutnya sungguh terlalu jika memberikan uang pensiunan seumur hidup kepada anggota DPR DPRD yang hanya sekali atau 2 kali menjabat. Sementara di sisi lain, hak rakyat miskin yang sangat membutuhkan subsidi terus dipangkas dengan dalih beban APBN di ujung tanduk. Harusnya, lanjut suami dari Agustin Marbun itu, pemerintah dan legislatif menyetop uang pensiunan seumur hidup bagi bekas anggota parlemen itu. Karena pemberian uang itu justru menambah daftar beban APBN. Gimana substansi dan alasan pembenarannya? DPR atau DPRD cuma jabat 1 atau 2 kali berhak mendapat uang pensiunan seumur hidup.
itu menjadi beban bagi APBN. Tolong DPR dan DPRD pikirkan nasib rakyat, ucap Hotman Paris. Kembali ke pernyataan Effendi Simbolon yang ngegosip di ruang sidang itu. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Johannes Suryo Prabowo menyebut sikap anggota DPR Komisi 1 Effendi Simbolon yang menyorot kurang harmonisnya hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman di rapat DPR tidak pantas, karena seolah-olah dia jadi atasan Panglima TNI. Mungkin ada yang bisa memberi pencerahan, apakah Effendi Simbolon yang anggota DPR RI itu atasan Menhan Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, ujar Suryo Prabowo dalam akun Instagram pribadinya pada Rabu 7 September 2022. Menurut Suryo, Effendi Simbolon tidak bisa seperti sok atasan bagi Jenderal Andika, Jenderal Dudung, dan Prabowo. Sebab Prabowo, Andika, dan Dudung, kata dia, disumpah oleh Presiden. Anggota DPR yang merupakan lembaga legislatif, katanya, bukan atasan langsung ketiga orang tersebut. Sehingga bisa seolah mengesankan diri kalau dia itu atasan yang boleh mentiko dan anggar jogo di ruang sidang Komisi 1 yang disiarkan secara terbuka ke publik. Setahu saya sih tidak, katanya. Tolong dipahami, Menhan, Panglima TNI, dan ketiga Kepala Staf Angkatan Darat itu disumpah oleh Presiden Republik Indonesia. Siapa menabur angin akan menuai badai. Sugiarso Surojo, imbuhnya. Sebelumnya, Effendi Simbolon melontarkan isu ketidakharmonisan antara Andika dan Dudung. Hal itu disampaikan saat rapat Komisi 1 bersama Menhan dan TNI di Komplek Parlemen Senayan pada Senin 5 September 2022. Effendi Simbolon menyebut isu ketidakharmonisan Jenderal Andika dan Dudung sudah jadi rahasia umum. Ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika, tidak ada KSAD. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada KSAD di situ, kata Effendi. Dudung diketahui tidak hadir di Komisi 1 karena alasan urgensi ke Lampung. Rapat Komisi 1 DPR itu sempat berjalan secara tertutup. Setelah mengikuti rapat, Andika menjawab pertanyaan wartawan soal isu tersebut. Andika mengaku tak memiliki masalah dengan Dudung. Andika menegaskan kerjanya sebagai Panglima TNI sesuai dengan tugas dan aturan main. Jadi nggak ada yang berbeda dan nggak ada yang kemudian melenceng dari tupoksi kita, kata Andika kepada wartawan. Saudara, anggota Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon bersih tegang dengan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Pasalnya, Dudung menyinggung DPR yang kadang bertanya tidak jelas saat rapat. Pertanyaan ini disampaikan setelah mencuat isu disharmoni antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Dudung menuding DPR RI kadang bertanya sesuatu yang tidak jelas. Makanya kadang-kadang kalau kita rapat di RDP itu, biasanya topik sudah ditentukan yang akan dibahas, masalah anggaran. Terkadang tidak fokus pada pertanyaan atau pembahasan itu. Menanyanya yang nggak jelas saja, ucap Dudung di Mabes Angkatan Darat pada Rabu 7 September 2022. Tak terima atas pernyataan Dudung, Effendi Simbolon lalu membalas Dudung. Dia mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan tidak pernah berani berbicara demikian. Era kesini harus semakin matang dong TNI, harus patuh dan mengerti lembaga DPR itu apa. Enggak boleh begitu, Presiden saja nggak berani ngomong gitu, ujar Effendi di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 8 September 2022. Memang aneh, anggota DPR RI yang satu ini sudah jelas-jelas pernyataannya itu melenceng dari topiknya, melenceng dari tupoksinya.
Alih-alih untuk menutupi kesalahannya, Effendi Simbolon meminta bantuan Presiden Jokowi. Lucu kan? Kalau memang salah ya ngomong aja salah. Dia lantas meminta Jokowi turun tangan soal isu disharmoni hubungan antara Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Dudung. Dia mewanti-wanti agar jangan sampai isu tersebut menjadi liar di publik. Harus Presiden turun tangan. Jangan sampai orang berpikiran bahwa ini dalam tanda petik ya, karena ini berlangsung sudah cukup lama, ucap Effendi Simbolon. Lebih lanjut, Effendi Simbolon mengungkapkan sorotannya terhadap isu disharmoni antara Jenderal Andika dan Jenderal Dudung berdasarkan substansi. Dia menepis anggapan bahwa ada persoalan subjektif antara dirinya dengan keduanya. Saya objektif pada substansinya. Ini bukan persoalan antara saya dengan Pak Dudung atau Pak Andika. Gak ada masalah di situ. Kita punya informasi yang punya nilai kebenaran, catatan visi, kebijakan, kepatuhan, bahkan pembangkangan. Ada yang berupa SK tidak dijalankan yang menjadi fokus kita. Makanya ada istilah disharmoni. Kita tak masuk pada urusan personal. Goal kita kan save TNI, ucapnya. Dia juga mengingatkan hubungan disharmoni antara pimpinan di tubuh TNI. Itu tak boleh terjadi. Dia berharap Andika, Dudung, dan Menhan Prabowo Subianto bisa menjelaskan isu ini secara gamblang. Sekarang tak boleh terjadi disharmoni. Toleransinya harus zero dong. Ini kan polarisasi berdampak. Kalau di atasannya disharmoni, di bawahnya ini kan semua orang tahu. Terasa semua. Saya ingin meminta penjelasan yang kami terima informasi kurun November-Desember. Di sini kok begini? Saya tak mau jawab itu sebelum mereka menjelaskan, ucap Effendi Simbolon. Akan lebih baik jika dijawab Panglima Pak Dudung. Nanti di tengahnya ada Pak Menhan. Karena Menhan harus dimintai keterangan juga. Karena terakhir-terakhir pembinaan sektor pertahanan keamanan negara itu kan ada di tangan Presiden dan Menhan, pungkas Effendi Simbolon.